Silakan duduk kembali. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini ya? Baik. Ya, syukur alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat ya. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong Arjuna untuk memimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa mulai. Oke, terima kasih Arjuna. Ibu akan mengecek kehadiran. Siapa yang hari ini tidak hadir ya? Kenapa Nia? Bisa kenapa? Cinta ya? Sakit ya? Cinta sama Alisa. Alisanya kenapa nak? Sakit juga? Sakit. Oke, terima kasih. Baiklah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang ya materinya, yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, ini masih kelanjutan dari hari Senin kemarin ya. Nah, sekarang coba ibu tanya, adakah yang masih ingat perubahan fisika dan perubahan kimia? Zahrani mau menjelaskan tentang apa nak? Fisika, boleh, silakan. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak membentuk materi baru. Contohnya air menjadi es, darah dilarutkan dengan air berubah menjadi garam, es menjadi air. Iya, betul sekali. Jadi perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak membentuk mengalami perubahan materi baru. Oke, yang perubahan kimia, siapa yang masih ingat? Oke, Satrio. Perubahan kimia adalah suatu materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi baru yang tersebar. Contohnya adalah kayu yang dibakar dan singkong yang menjadi tape. Oke, betul. Silakan duduk Satrio. Jadi perubahan kimia di sini adalah perubahan suatu zat yang mengalami perubahan materi baru. Jadi terbentuklah zat baru. Contohnya yang tadi seperti yang kalian praktekkan itu ya. Apa yang kalian praktekkan? Membuat tape. Jadi itu adalah merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Baik. Coba ibu mau tanya. Kemarin kan sudah melaksanakan tugas proyek kan? Dalam pembuatan tape. Kira-kira masih ada yang ingat tidak? Kan hari Senin kemarin ya pelaksanaannya ya kalian. Kira-kira masih ingatkah langkah-langkah dalam pembuatan tape? Ada yang masih ingat? Aisyah. Langkah membuat tape dari singkong adalah pertama buka singkong dan membuat singkong agar lendirnya kurang. Kemudian cuci singkong hingga bersih, lalu kukus kurang lebih 25 menit, lalu didinginkan dan haluskan lagi. Kemudian taburi singkong dengan ragi, lalu fermentasikan selama 5 hari. Siap untuk disajikan. Oke, tepuk tangan untuk Aisyah. Mungkin nanti kalau di rumah kalian bisa mencoba dan nantinya bisa bermanfaat bagi kalian, tidak itu? Bisa. Siapa tahu nanti kalau kalian sudah besar menjadi pengusaha tape, mau? Nah, kalau sukses mau kan? Mengapa? Karena nanti bisa meningkatkan ekonomi atau penghasilan dari kalian. Ya. Oke, sekarang ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita di pagi hari ini, yaitu setelah kalian melakukan pengamatan proyek dan pembuatan tape, kalian dapat mengkomunikasikan. Artinya di sini nanti kalian mempresentasikan dari hasil yang sudah kalian lakukan, ya. Jadi hasilnya nanti kalian presentasikan. Dan manfaat dari
pembelajaran di hari ini, yaitu dengan melaksanakan tugas proyek pembuatan tape diharapkan nantinya bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Untuk siapa? Untuk kita, untuk kalian ya. Untuk berikutnya penilaian ya. Penilaian di sini ada 3 seperti biasanya, yaitu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sikap nanti ya saat kalian presentasi otomatis Ibu akan menilai kerjasama dan tanggung jawab kalian ya. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Jadi di akhir nanti Ibu akan mengevaluasi, memberikan soal, dan keterampilan nanti kalian Ibu nilai pada saat presentasi. Dan juga kalian akan menilai teman kalian ya, akan menilai teman kalian pada saat presentasi. Sekarang Ibu tanya, apakah sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah semua? Oke. Terus Ibu tanya lagi, apa laporan proyeknya sudah dibuat? Sudah lengkap? Kemudian hasil produknya juga sudah? Baiklah. Coba sekarang persiapkan diri kalian untuk presentasi ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Judul proyek membuat tape dari beras ketan. Tujuan proyek dapat mengetahui perubahan kimia dan perubahan fisika pada tape dan beras ketan. Ya. Yang keras. Bakalan K1 cuci beras ketan dan rendam selama 1-2 jam. Setelah itu ditiriskan dan dikukus selama 15 menit. Setelah itu didihkan air secukupnya dan disiramkan kepada beras ketan yang sudah diampas sampai airnya terserap. Kukus kembali sampai kering selama 15 menit. Setelah dikukus, tuangkan beras ketan pada wadah dan dinginkan. 2. Haluskan gula putih lagi. Setelah beras ketan dingin, taburi lagi pada beras ketan yang sudah dingin dan berikan 1 sendok gula dan aduk sampai rata. Lakukan hal yang sama pada sisi lain. 3. Tuangkan di tempat-tempat dan diletakkan. 4. Fermentasi selama 3 hari di kulkas. Alat dan bahan. Alat 1 buah sendok nasi, 2 buah sendok makan, 2 buah wadah, 1 buah tempat tertutup untuk fermentasi, 1 buah dandang untuk mengukus, 1 buah kompor, 11 buah kakak. Bahan 250 gram beras ketan hitam, 250 gram beras ketan putih, 1 sendok gula, 2 butir ragi, air secukupnya. Menyusun jadwal. Tahap persiapan yaitu hari Senin. Tahap proses pembuatan yaitu hari Senin. Tahap pengamatan hari Selasa. Pengamatan. Hal yang diamati tekstur. Hari pertama teksturnya keras, hari kedua lebih lunak dan berair, hari ketiga sangat lunak dan berair. Warna ungu, hari pertama ungu pekat, hari kedua ungu mulai terang, hari ketiga ungu terang. Rasa, hari pertama tawar, hari kedua manis agak asam, hari ketiga manis asam. Alkohol, hari pertama belum ada, hari kedua sedikit asam, hari ketiga asam kuat. Pembahasan. Kaitkan perubahan yang terjadi pada perubahan sifat materi yang terjadi pada percobaan tersebut. Terjadi perubahan kimia, yaitu pada saat ketan dikukus dan difermentasi menggunakan ragi, tape dan mengalami perubahan materi baru. Analisis reaksi yang terjadi pada perubahan materi tersebut. Proses yang terjadi selama fermentasi tape dengan ragi adalah perubahan zat gula, karbohidrat seperti glukosa menjadi alkohol. Reaksi fermentasi adalah C6H12, O6 glukosa atau 2C2H5OH, etanol plus 2CO2 karbon dioksida. Ketan yang dikukus dan tape tersebut tidak dapat menjadi ketan lagi, sehingga proses ini merupakan perubahan kimia. Inilah hasil Cepat, Arvina.
sambil apa? Sambil membagikan kami akan menampilkan video. Ya. Kami akan menampilkan video pembuatan proses pembuatan HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 4 Nabire kelas 7B. Kami akan menampilkan proses cara pembuatan tape dari beras ketan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Kelompok 2. Perubahan apa yang terjadi pada saat beras ketan dikukus dan difermentasikan? Perubahan kimia, karena pada saat dikukus dan difermentasi beras ketan membentuk zat baru dan tidak bisa dikembalikan pada bentuk aslinya. Apakah ada pertanyaan lain? Ada tidak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada berarti Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. berikan aplaus pada kelompok 3. Nilai sudah bagus untuk hasil laporan proyeknya dan juga hasil tugasnya, yaitu berupa tape sudah istilahnya sudah lumayan hasilnya ya. Tapi ada yang juga yang menghasilkan asam sekali, ada juga yang manis asam, pokoknya beraneka ragam. Ya. Oke, sekarang waktunya kita berbagi pengalaman antara kalian dan ibu guru. Ya, kira-kira sudah selesai semua? Sudah mencoba semua itu ya? Sekarang perhatikan ke sini semua, harus fokus semua. Oke. Berbagi pengalaman. Siapa yang ingin menceritakan pengalamannya selama melaksanakan tugas proyek? Oke, Valen, kelompok 1. Bisa bekerja sama bersama teman-teman, saling memahami perubahan fisika dan kimia pada zat, Terus? dapat mengetahui cara pembuatan tape agar berguna di masa depan untuk membuka wirausaha. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Intinya bisa bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Kemudian konsep yang ibu ajarkan itu bisa terpahami dengan baik. Lalu yang paling penting lagi yaitu pengalaman Anda, kalian semua bisa membuat produk tape. Bisa dipahami? Oke, sekarang ibu akan evaluasi sedikit saja dari pengalaman kalian tadi, mulai dari presentasi, lalu mengerjakan laporan proyek. Ternyata ada beberapa, ibu perhatikan di video dan laporan, ada beberapa yang mungkin nanti ibu akan evaluasi ya, kalian evaluasi. Yaitu pertama, yaitu tentang penggunaan ragi. Tertulis di bagian pada rancangan itu 2 keping, tapi ternyata pada pelaksanaannya kalian menggunakan satu bungkus ragi tape. Ya, ada kan tadi? Ya. Ada yang
sinkron atau tidaknya rancangan yang kalian buat dengan pelaksanaan dalam pembuatan KP itu. Nah, kita akan menyimpulkan kelompok siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran di hari ini. Kelompok 3. Dari hasil percobaan pembuatan KP dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi pada tahun depan merupakan perubahan kimia. Sebab berdasarkan ini, setelah fermentasi dan diberikan lagi, KP memiliki ciri sebagai berikut: pembentuk zat baru yang sifatnya berbeda dari sifat-sifat pada yang semula, sehingga kita tidak dapat berubah ke bentuk semula. Setelah menjadi KP, kita memiliki tekstur yang lunak, pada menjadi tidak rasa yang manis, dan kadar air memiliki rasa asam yang kuat, mengalami perubahan rasa asam yang kuat mengalami perubahan rasa menjadi manis asam. Kadar yang fermentasi dalam daging kita dapat menghasilkan gula atau glukosa dan etanol atau alkohol. Sudah? Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Baiklah, Ibu akan memperjelas lagi ya untuk kesimpulannya, yaitu singkong dan ketan saat difermentasi menggunakan ragi tape akan mengalami perubahan kimia ya. Karena ciri dari perubahannya itu bisa kita lihat dari tekstur, warna, rasa, dan kadar alkoholnya ya. Ada perubahan tidak itu di situ? Ada ya. Contoh, misalkan dari teksturnya tape. Ya, dari awalnya keras, kemudian setelah difermentasi menjadi lunak dan menghasilkan air. Air di situ rasanya seperti apa? Pada saat kalian mengamati selama 3 hari itu kan rasanya sudah asam ya airnya. Bagaimana jika kita biarkan singkong itu dibiarkan selama mungkin 6 hari atau 5 hari? Bagaimana rasanya? Sangat asam kan? Jadi otomatis di sini bagusnya itu kita peram dari hari pertama sampai hari yang ke-3. Refleksi juga tadi sudah kalian mengalami memiliki pengalaman baru, yaitu membuat membuat tape, kemudian apa lagi? Membuat laporan yang dulunya tidak pernah sama sekali kan? Terus membuat apa lagi? PowerPoint. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, sekarang Ibu ada beberapa kelompok yang ingin Ibu kasih penghargaan. Kelompok yang paling cekatan itu adalah kelompok 3. Nah, meskipun katanya bagaimana? Karena dia mengalami kegagalan, langsung dia buat kembali. Kelompok 3 itu. Oke, silakan dibereskan. Kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Waktu langsung dikerjakan, yang sudah menerima langsung dikerjakan. Waktu yang dikerjakan yaitu Ibu akan menyampaikan untuk berikutnya kalian ke depan ya, minggu depan ada penilaian tengah semester ya, UTS ya. Nanti setelah UTS ya, setelah penilaian tengah semester kan minggu depannya lagi itu, nanti kalian bisa belajar tentang suhu dan perubahannya ya. Dibuka bukunya halaman berapa itu ya. Jadi kalian belajar suhu dan perubahannya. Nanti kita belajar fisika di situ. Baiklah, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Oke, Arjuna, silakan. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas semua kerjasamanya hari ini, yaitu kita sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Mari kita berikan aplaus.